Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat dan luar biasa. Masih bersama saya Dr. Nasrul Syarif. Kali ini saya ketemu dengan ini yang mendekani literasi, ya, Bu Anita Wijayanti, Magister Education. Assalamualaikum Bu Anita. Waalaikumsalam Bapak. Gimana, sehat Bu Anita? Alhamdulillah sehat. Ini ceritanya gimana ini awalnya membangun literasi di MAN 1 Bojonegoro ini? Terima kasih. Sejak kami menentukan bahwa kami siap sebagai madrasah riset dan madrasah literasi, kurang lebih tahun 2017. 2017 madrasah riset dan literasi. Oke, luar biasa. Maka seluruh muatan menulis kita sampaikan, kita includekan pada seluruh kegiatan peringatan Hari Besar Islam maupun Hari Besar Nasional. Sehingga pada event-event peringatan tersebut selalu ada kegiatan menulis, kegiatan literasi, kegiatan literasi yang berarti ada ekstrakurikuler literasi juga. Ada. Terus kemudian apakah di setiap bidang studi pelajaran menselipkan itu? Enggak. Untuk risetnya itu kita masuk di dalam lembar kerja siswa atau KPM yang terdapat pada hampir semua mapel yang kita ajarkan. Ya, itu berarti harus rajin-rajin mendokumentasi ya. Jadi karena riset ini kan cikal bakalnya nanti kita menulis, atau sebaliknya menulis ini bisa memotivasi kita untuk meneliti lebih lanjut. Jadi mereka berdua antara riset dan literasi itu tidak bisa terpisahkan. Iya, bagus. Terima kasih Bu Anita. Karya-karya apa yang sudah bisa ditampilkan dan menjadi sesuatu yang luar biasa di tahun 2017 sampai tahun ini? Untuk tahun 2017 kita mulai menulis, kita launching di Hari Kementerian Agama tahun 2018. Ya, berarti bulan Januari. Ya, betul. Itu sebagai momen kita untuk menampilkan sesuatu selalu ini di hari karyanya yang mana? Yang tahun 2018? Untuk tahun 2018 ini kebetulan alhamdulillah seluruh buku terjual habis, Pak. Ini jadi antologi, berarti antologi dari siswa juga nulis. Antologi metode pembelajaran yang ditulis oleh Bapak Ibu guru dan scientific paper oleh siswa. Kemudian tahun 2019 itu kita nulis lagi, kemudian muncullah 4 lagi. Jadi kita sudah dari 2 menjadi 4 karya. Itu tahun 2019 ya. Terus kita launching di Kemenak tahun 2020 kemarin ya. Meskipun suasananya pandemi, tapi kita menggunakan pendekatan online waktu itu. Ya. Jadi ada minat untuk siswa yang menuliskan prosa. Itu tahun 2000 berapa? Tahun 2020 ya. Terus yang menyukai karya keagamaan ini, maka seluruh karya tentang keagamaan kita antologikan. Kemudian untuk metodologi pembelajaran masih tetap, berarti sudah muncul jilid 2. Ini jilid 2 berapa ini? Oh, ini jilid 2. Ini yang ditulis oleh Bapak Ibu guru. Ya, termasuk scientific paper juga sudah memasuki jilid 2. Jadi karya penelitian siswa yang kita kompetisikan selama tahun itu maka menjadi scientific paper. Baik, terima kasih Bu Anita, luar biasa ini. Inilah karya-karya literasi di MAN 1 Bojonegoro. Satu pesan untuk inspirasi buat siswa, buat para guru yang lainnya. Silakan Bu Anita. Generasi muda ataupun kita yang masuk generasi lanjut, menulis itu artinya sesuatu yang bisa kita banggakan di kemudian hari. Bahkan kita pun saat tidak ada, maka tulisan kita masih tetap bisa dikenang. Dan satu lagi, bahwa menulis itu bukan kebiasaan, tapi menulis harus diupayakan. Supaya bisa terus berkarya. Iya, terima kasih Bu Anita. Menulislah agar kita tidak menjadi orang prasejarah. Menulislah, karena dengan menulis kita akan menorehkan tinta emas sejarah hidup kita. Hari ini saya berada di satu tempat yang disebut dengan Population Corner. Saya bersama Bu Hani Fauzia. Beliau adalah salah satu guru MAN 1 Bojonegoro, Kanit Kependudukan, Bunda. Inggih, Pak. Di Kanit Kependudukan. Sehat Bu Hani? Alhamdulillah sehat, Bapak. Apa sih Kanit Kependudukan ini sampai ada Population Corner itu?
Kanit Kependudukan itu, jadi saya ditugasi sama pihak madrasah untuk mengelola sekolah siaga kependudukan, yang mana sekolah siaga kependudukan itu adalah sekolah yang bekerja sama dengan BKKBN kalau untuk tingkat pusat, kalau untuk tingkat kabupaten DPA 3KB, yang mana sekolah itu adalah mengintegrasikan materi-materi kependudukan ke dalam mata pelajaran yang terkait ke ekstra ataupun kegiatan kesiswaan. Sekolah siaga kependudukan. Nah, di antaranya tadi saya melihat ada program kader siaga, ada PIK-R androgini. Bisa dijelaskan, Bunda? Untuk sekolah siaga kependudukan Man 1 kita membuat kegiatan, karena kalau sekolah siaga tidak ada kegiatan itu biasanya cuma nama saja, Bapak ya. Ini jadi, berarti benar-benar ada konkret. Jadi kita buat ada kegiatan, biasanya yang secara umum adalah PIK-R. PIK-R itu Pusat Informasi Konsultasi Remaja. Di Man 1 itu kita beri nama androgini, yang mana lebih ke penyetaraan antara laki-laki perempuan. Terus di sini PIK-R androgini itu membawai 4 subbidang, Pak. Jadi ada si konseling, ada si rujukan, ada si KIE sampai dengan penyuluhan. Sedangkan kader siaga ada sekitar 7 subdivisi. Nah, itu masing-masing subdivisi itu mulai dari tidak narkoba sampai dengan penelitian ilmiah sampai dengan publikasi. Sehingga kita membawai kegiatan-kegiatan kependudukan, tapi yang berhubungan dengan masalah-masalah kependudukan, terutama bagi generasi milenial. Jadi ini satu terobosan menurut saya, karena tidak semua sekolah itu siaga kependudukan. Tadi sudah ikut juga bersih narkoba ya. Jadi mereka harus bersih narkoba. Prestasi apa, Bunda, dalam beberapa tahun ini dengan adanya population counter ini? Apakah bisa menghasilkan karya-karya seperti buku ini tadi saya lihat di sini? Alhamdulillah untuk karya, untuk kita pertama kali ditunjuk sama BKKBN atau DPA 3KB kabupaten itu dikarenakan memang di madrasah kita sering mengikuti lomba penelitian ilmiah yang berhubungan dengan kependudukan. Alhamdulillah kita sering juara. Ya, pada saat itu kita bisa menjuarai karya ilmiah remaja untuk kependudukan, mengambil judul Kasih Sayang Keluarga, itu bisa menangkal triad KRR. Triad KRR itu tidak narkoba, tidak melakukan seks bebas, tidak nikah muda. Kita mengajukan dengan kasih sayang keluarga. Ternyata diterima, kita juara 3. Terus selain itu kita juara 1 untuk pidato kependudukan. Waktu itu kita ngambil tema remaja saat ini, sehingga dari karya prestasi kita, DPA 3 Kabupaten Bojonegoro langsung menunjuk kita rekanan untuk MOU yang dimulai tahun 2018 atau sekitar 2017 akhir. Jadi akhirnya terbentuk sekolah siaga kependudukan. Berarti sudah hampir 3 tahun ya? 3 tahun. Cuma di pandemi yang 2 tahun itu kita tidak bisa aktif. Kita aktifnya ada di Instagram sama di Facebooknya SSK. Jadi bisa untuk dilihat Instagram SSK Man 1 Bojonegoro, itu ada beberapa kegiatan yang memang kita muat untuk kependudukannya, karena memang eranya seperti itu. Terima kasih Bu Ani Fauzia. Pesan apa yang Bunda bisa sampaikan untuk anak-anak muda agar tetap semangat sekalipun pandemi COVID-19 ini belum selesai? Silakan Bu Ani. Pesan kami di SSK, karena di era yang terbaru ini Bapak Jokowi itu memberikan arahan tentang bahaya stunting, Bapak. Stunting itu sudah menjadi pemikiran nasional, sehingga kita berpesan dengan remaja mengetahui sejak dini akan pengertian stunting. Diharapkan nanti tidak akan ada stunting lagi di yang akan datang, bisa melalui stunting itu apa, Bunda, biar yang lainnya juga pada tahu. Stunting itu kelahiran bayi yang tidak normal, jadi istilahnya pendek dari segi IQ juga tidak. Dan sekarang
sekarang itu mulai terjadi ya. Nah itu karena memang asupan gizi yang mereka tidak tahu. Ini gitu. berarti persoalan asupan gizi dan Iya, sebagainya. itu perlu diketahui generasi muda biar mereka tidak menambah beban negara dengan adanya kelahiran stunting. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Hanifah. Mudah-mudahan bisa menginspirasi para siswa, siapa saja yang melihat. Jadi jangan pernah berhenti untuk berkarya. Ada slogan Pak yang harus kita dengan berencana itu keren. Jadi seperti ini Pak. Jadi semua itu harus direncanakan. Berencana itu keren. Berencana itu keren. Karena kalau dalam bahasa saya itu kalau kita tidak merencanakan berarti merencanakan itu gagal. Maka salah satu kunci sukses adalah kita harus merencanakan hidup kita. Hari ini saya ketemu dengan Bunda Siti Hanifah. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya Bunda? Alhamdulillah sehat. Teman-teman, Bu Hanifah ini adalah kanit perpustakaan ya, MAN 1 Bojonegoro. Jadi tadi saya bicara dengan Bu Anita bicara tentang literasi. Kalau kita bicara tentang literasi, ya tidak bisa tidak bagaimana anak-anak guru benar-benar suka di dalam perpustakaan kan gitu. Bu Hanifah, program apa yang terobosan apa yang Bu Hanifah programkan agar mendukung literasi di MAN 1 Bojonegoro ini? Baik, Bapak. Ya. Untuk perpustakaan Bojonegoro ini kami tinggal melanjutkan kepemimpinan sebelumnya. Tepatnya untuk penugasan saya itu mulai Juli 2020. Wah, ini baru berarti? Ya, baru. Jadi pas pandemi ya? Ya, betul. Ya, kemudian alhamdulillah pada bulan Januari kita mendapatkan 1 karyawan langsung dari pustakawan. Jadi yang khusus memang membidangi tentang perpustakaan. Ya, jadi pustakawan ya. Dari pustakawan. Selama ini kita kan hanya mempunyai memang pegawai-pegawai perpustakaan yang bukan dari pustakawan. Bukan dari pustakawan. Ya. Kemudian keberadaan Mbak Wada sebagai pustakawan, juga yang pegawai-pegawai yang lain itu juga bisa kooperatif untuk bisa memajukan perpustakaan MAN 1. Artinya kita melanjutkan yang sudah ada dan meningkatkan, tentunya seperti itu. Jadi kalau selama ini kita sudah difasilitasi dengan ruangan yang cukup seperti ini ya, cukup baik, cukup koordinatif, cukup kooperatif untuk pembelajaran, baik itu pembelajaran di perpustakaan maupun untuk sekedar anak-anak itu meluangkan waktu luang, menyempatkan waktu luang di perpustakaan untuk membaca-baca buku. Ya, bukan nih Pak, gimana sih cara menumbuhkan ya minat baca siswa atau seneng lah kalau daripada nganggur-nganggur istirahat itu soboe nanggone perpustakaan. Teman-teman sekalian, hari ini saya berada di perpustakaan betul ini. Tapi ini backgroundnya Al-Munawir semua ini. Ya, Al-Munawir Kamus Indonesia Arab. Gimana Bunda? Ini aset yang sudah kita punya. Luar biasa. Nah, untuk menumbuhkan minat baca bagi siswa khususnya di waktu luang, sudah ada perubahan yang kami gunakan waktu itu. Kalau dulu anak-anak yang meminjam buku kemudian tidak bisa mengembalikan mungkin karena hilang dan sebagainya, harus digantikan dengan buku yang sama. Tapi kita sudah mulai memberlakukan bahwa buku-buku yang hilang itu bisa digantikan dengan novel atau buku-buku fiksi yang lain. Karena buku-buku novel atau fiksi yang lain itu biasanya anak-anak lebih tertarik membaca buku-buku seperti itu dibanding dengan buku-buku pelajaran yang memang sudah mereka geluti sehari-hari. Sehingga mulai saat ini kita sudah mempunyai hampir 50 lebih buku fiksi hasil dari istilahnya denda untuk anak-anak menghilangkan buku. Koleksinya apa saja? Ada cerpen, ada novel, ada terjemahan. Selain buku-buku sekolah yang memang diwajibkan untuk dibaca oleh anak-anak. Di samping itu juga ada buku-buku dari Dinas Pendidikan maupun dari Departemen Agama yang digunakan untuk referensi itu. Ya, koleksinya berapa ini kalau tahu jumlahnya? Jumlahnya ya cukup ribuan Pak. Oh, ribuan. Karena tiap tahun mesti ada yang dari Departemen Pendidikan yang tahu datanya nanti Agama. Pustakawan Pak. Nanti bisa dilihat dan kebetulan kita sudah mengawali dengan perpustakaan digital itu. Jadi gini, sekarang berkembang juga perpustakaan di perguruan tinggi negeri di Surabaya itu membuat perpustakaan itu menjadi ramah. Jadi awalnya kadang-kadang kayak suung gitu ya. Di situ kemudian ada kafenya, ada macam-macam itu. Mungkin ada upaya-upaya ke sana.
Kalau program kerjanya ada memang. Ya. Seharusnya kan memang perpustakaan itu ada juga taman, ya, kemudian ada pokoknya representatif lah. Ya, untuk ada bedah buku pembelajaran. gitu. Misalnya setiap kelas itu diwajibkan apa bedah buku di perpustakaan Itu gitu. biasanya diserahkan pada guru bidang studi masing-masing. Jadi kalau Bapak Ibu guru mengharuskan mereka untuk minjam di perpustakaan, maka ketika pembelajaran di kelas bisa dilakukan bedah buku semacam itu. Oke, terima kasih Bu Hanifah. Satu pesan untuk anak-anak agar mereka keranjingan ya di dalam membaca, di dalam literasi. Kalau saya boleh ambil apa Pak istilahnya filsafat Ya, apa filsafat, boleh. Kata bahwa membaca itu adalah jendela dunia. Maka sudah sewajarnya kalau anak-anak ketika di pembelajaran kelas dia mengalami suatu kemalasan misalnya bisa kita alihkan belajar di perpustakaan. Dan nanti mereka bisa belajar banyak hal, mungkin terkait dengan materi yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru atau mungkin mereka juga bisa belajar tentang buku-buku lain yang mendukung pembelajaran di kelas. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Hanifah. Terima kasih. Teman-teman sekalian, jangan lupa kalau Anda ingin jadi penulis yang hebat, Anda ingin jadi public speaker yang hebat, Anda ingin jadi orang yang serba hebat-hebat, ternyata basicnya adalah membaca. Karena dengan banyak membaca, pilihan kata kita jadi banyak. Dengan membaca itulah kita jendela dunia. Kalau kemudian kita membaca buku salah seorang penulis, misalnya penulis itu usianya 40 tahun, maka berarti kita belajar 40 tahun gitu kan. Maka kalau kita membaca buku seminggu 2 kali saja, misalnya seminggu 2 kali habis, maka 1 bulan berapa sudah? 8. Kalau kemudian 1 tahun berapa? Dan kalau itu 5 tahun teman-teman sekalian, itu ngalang-ngalahi seorang dokter. Kalau itu 1 bidang keahlian, Anda akan jadi orang yang hebat. Salam dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bu Hanifah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.